pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Kita pagi ini kita akan masuk chapter yang ke-6, pergudangan. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap menjalankan proses. Dan tentu di kuliah kita mendapatkan ilmu, jadi yang tidak dapat dipergunakan dalam kehidupan ataupun dalam pekerjaan sekuler. Baik, saya harapkan semua dapat mengikuti dengan baik. Dan sekarang kita akan mulai di chapter yang ke-6. Di chapter yang ke-6 ini kita akan mempelajari materi yakni organisasi pergudangan, ya. Kan dalam suatu logistik tentu ada struktur organisasinya, ada jabatan-jabatan atau fungsi-fungsi dalam setiap seksi, setiap departemen. Di logistik biasanya kan di atas itu kan ada managing director atau kadang-kadang itu sebagai CEO, ya, paling tinggi. Habis itu di bawahnya nanti mungkin ada direktur, habis itu ada general manager, kemudian ada manager, habis itu nanti ke supervisor atau control tower, kemudian sampai kepada staff yang di bawah. Tujuannya apa? Ada, jadi ketahuan siapa mengerjakan apa dan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Maksudnya agar jelas kita itu bekerja itu bertanggung jawab kepada siapa. Jadi satu orang itu jangan disuruh-suruh semua departemen. Jelas, oh ini loh, saya bertanggung jawab kepada GM, saya bertanggung jawab kepada direktur, seperti itu. Pertama di sini pengelola gudang terdiri dari tentu ini, ya, ini yang termasuk tadi saya bilang jabatan-jabatan dalam struktur organisasi. Pertama di sini katakan kepala gudang, ya. Tapi tergantung itu juga tergantung dari organisasinya. Kalau kami dulu yang menjadi kepala gudang itu dianggap juga sebagai general manager karena dia mengepalai selain tracking, dia juga mengepalai pergudangan, gitu ya. Jadi GM dia merangkap. Jadi tidak sama semuanya, namun secara umum seperti itu. Seperti ini, kalau ada satu gudang ya ada kepala gudang sebagai pemimpin. Tentu dia yang memanage bagaimana berjalannya gudang. Kalau ada problem, bagaimana mencari solusi. Bukan hanya mencari solusi, tapi meningkatkan pendapatan daripada gudangnya, memberikan servis yang lebih bagus, umpamanya tidak ada kerusakan, tidak ada kehilangan, tidak ada salah mengirim, tidak ada truk yang mogok, tidak ada barang yang pecah, yang rusak, dan lain-lain. Itu pengendalian dan pelaporannya, ada petugasnya. Sebenarnya beda-beda ya, mungkin aja di sini ada supervisor, ada manajer, tapi di sini yang kita pelajari petugas planning, ada perencanaan, pengendalian atau kontrol, dan juga report atau pelaporan. Laporan maksudnya barang yang masuk berapa, barang yang keluar berapa, kontainer totalnya, truk yang mana yang duluan, siapa yang utamakan, seperti itu. Ada planningnya, besok apa, jangan gila, jangan apa namanya, buru-buru, jangan tidak ada planning sehingga kita nggak tahu, tidak efektif jadinya. Jadi yang bagus itu kalau ada planning, ada perencanaan. Kita udah tahu biasanya itu perusahaan Jepang itu udah ditulis itu besok ada berapa yang pick up untuk Pristun, besok ada berapa Adidas, besok ada berapa Yamaha, seperti itu. Ya, jadi udah ada planning. Jadi kalaupun kekurangan bisa antisipasi. Kadang-kadang kan kita butuh 50 truk, yang ada cuma 40 karena yang lain mungkin belum kembali. Kenapa belum kembali? Ya karena kadang-kadang di depo itu tidak bisa masuk, dan macam-macam ya, jadi nggak bisa kembali. Kita ekspektasinya umpamanya kembali 71 trailer, ternyata mungkin aja 15 itu ternyata nggak bisa mengembalikan kontainer impor, kontainer bekas impor yang sudah jadi kosongan. Jadi terkendala yang lain, yaitu
untuk pick up untuk next day-nya, hari berikutnya. Kemudian ada petugas penerimaan, tentunya yang menerima barang di gudangnya. Biasanya diterima barang, kan udah info dulu. Oh, besok ada masuk 10 kontainer. Apa ini barangnya? Ini bahan-bahan baku untuk impor dari PT ABCD seperti itu. Tidak dapat dokumennya, setelah itu nanti diterima jam berapa masuk, ditulis nomor mobil, ditulis juga siapa supirnya, terus berapa banyak, ada yang telimen. Telimen itu pembuat telesit itu dilaporkan itu. Sekian karton, panjangnya sekian, lebarnya sekian, volumenya sekian, terus nanti berapa kilo kalau ditimbang, seperti itu. Ya, kemudian ada tugas penyimpanan, ya. Tentu ketika keluar dari kontainer atau dari truk, itu keluarnya di pintunya. Setelah itu nanti diantar ke dalam gudang, baru disimpan. Tentu ada pemeliharannya, maksudnya di sini ya tidak basah, tapi tempatnya bersih, tidak banyak berdebu, jangan sampai ada seperti apa namanya itu laba-laba, seperti itu berbahaya juga. Terus ada juga petugas pendistribusian, ya, auto distribute. Kalau distribusi itu kan nggak bilang satu tempat, ya, distribusi personal, harga seperti itu. Diberikan kepada customer, didistribusikan masing-masing sesuai dengan permintaan. Kemudian tentu ada security atau petugas keamanan. Itu perlu sekali petugas keamanan ini. Kadang-kadang kita sembrono, percaya, totalnya maling gitu ya. Ada bisa terjadi. Percaya aja karena nggak ada maling, ternyata supir juga bisa jadi maling, yang lain juga bisa jadi maling. Itu kepala gudang. Di sini ada kepala gudang, head of warehouse, kepala kan head, ya. Apa sih yang menjadi tugas pokok dari kepala gudang ini? Ya. Yang pertama atau yang A di sini adalah mengelola penerimaan. Tadi ada penerimaan, tapi tetap penyimpanan. Sebenarnya kepala gudang ini, nama juga manajer, itu kan terlibat di semua hal, tapi sedikit-sedikit loh. Ini gimana? Penerimaan gimana? Bagian mekanik bagaimana? Bagian pengiriman distribusi bagaimana? Dicek semua, tapi sedikit-sedikit. Kecuali ada masalah. Kalau ada masalah dia masuk into details, masuk ke dalam, dicek semua kenapa terjadi gitu. Karena kepala gudang juga akan bertanggung jawab ke CEO. Jangan sampai CEO nanya, kenapa ini kan gitu? Kenapa rusak? Salahnya di mana? Apakah kepala gudang nggak ngecek, nggak memberikan instruksi yang benar? Apakah tidak ada pelatihan, tidak ada training? Salah siapa ini kan seperti itu. Tentu kita pengen mendengarkan bukan halnya salah-salah, tapi mendengarkan peningkatan. Oh iya, kemarin kami bisa bongkar 200 ton, hari ini 250 ton. Oh, kemarin tidak ada yang hilang, hari ini juga tidak ada yang hilang. Kemarin tidak ada salah kirim, hari ini juga semua bisa lembur. Penyimpanan, pendistribusian, ya, sebagai buffer stock. Buffer stock itu apa namanya? Antisipasi, jadi ada stoknya untuk antisipasi kekosongan. Tidak semua uangnya dipakai, tapi ada seperti stok untuk antisipasi. Itu kayak power bank, ya, antisipasi umpamanya handphone kita udah lowbat, pas kita tidak ada listrik, ya udah menggunakan itu power bank gitu, ya. Kemudian sebagai dukungan pada saat diperlukan, melakukan perencanaan, pengendalian dan pelaporan pergudangan, ya, ada planningnya. Mengamankan, ya, amanlah, jangan sampai kebakaran juga, jangan sampai kebanjiran, jangan sampai kemalingan, jangan sampai ada yang rusak gitu, ya. Mendukung percepatan pendistribusian bahkan lebih cepat, tapi jangan lebih cepat atau jadi salah, jadi ada yang rusak. Fungsinya kepala gudang apa? Fungsinya kepala gudang itu sebagai titik kontak utama, primary contact dalam hal pergudangan, ya, istilahnya semua kalau nggak ngau nanya dia gitu, kan dibayar mahal, gajinya kan gede. Kepala gudang itu gajinya besar. Kalau kita nggak tahu tanya, jangan kita juga pura-pura tahu. Hanya dengan baik. Pak, saya nggak tahu ini. Di logistik itu biasanya orang sibuk semua. Kita kalau orang baru kadang-kadang nggak enak nanya karena sibuk, ya. Tapi nggak apa-apa, daripada kamu salah, mending kamu tanya, ya, daripada kamu salah, mending kamu tanya. Jadi kalau ragu, jangan jalanin, apalagi kalau nggak tahu, jangan yes, kamu bilang to wait, cek cepat.
temanmu atau bosmu itu sibuk, tanya, dia marah nggak apa-apa. Itu kan pekerjaan, bukan pribadi, bukan kantor. Kemudian meningkatkan percepatan dan efektivitas, ya termasuk ini bagaimana yang cara efektif ya. Bagaimana mau, jangan sampai di gudang itu antri di luar, dia bisa masuk, karena di dalam juga loh, ini bongkar gitu. Di luar itu sampai 10 berapa kilometer itu ngantri masuk. Itu kan wasting time. Jadi mending juga kasih tahu customer, oh masuk loh. Berurutan masuk. 7, 8, 9. Kalau jam 7 nggak datang, taruh ke belakang. Ya, jam 8 duluan. Jadi harus dikasih disiplin, dikasih apa namanya, kita kreatif dalam memberikan service. Sebagai sumber informasi ketersediaan logistik pada saat dia pada saat diperlukan dia juga ada. Biasanya kepala gudang tentu di otaknya itu udah banyak hal ya. Jadi kalau ditanya bos ya udah dia harus tahu, nggak boleh nanya lagi anak buahnya, gimana? Kalau bos saya dulu orang Jepang Mister Minoru Yoshida tidak mau, nggak boleh kamu nanya lagi apa. Jadi sebelum aku bertanya, kamu sudah siap gitu dengan jawaban-jawaban. Apa sih tanggung jawab dari kepala gudang? Ya? Tanggung jawab, responsibility. Di sini menjaga kecukupan barang, ya jangan sampai barang kurang, ya. Jadi antisipasi. Ya. Mungkin bulan ini cuma 60 ton, tapi bulan depan bisa 70 ton, bulan depannya bisa 80 ton, bisa 100 ton. Gimana antisipasinya? Tentu dari masa lalu. Pengalaman kita masa lalu, pokoknya mau lebaran meningkat, mau akhir tahun meningkat, penjualan ketika anak-anak sekolah masuk meningkat. Ya. Tapi ada waktunya menurun. Ketika bukan peak season lagi, dia menurun. Jadi perlu diperhatikan. Dia tahu jangan sampai kurang. Kalau kurang kan semua multi efek. Barangnya kurang, berarti nanti bagian produksi tidak kerja, barangnya nggak ada. Bagian produksi nggak ada, berarti barangnya nggak ada yang diproduksi. Bagian penjualan juga nggak bisa menjual, barangnya nggak ada. Artinya penjualan akan menurun. Itu menjadi responsibility ya. Menjaga keamanan keselamatan, iya termasuk dia responsibel kepada keselamatan, keamanan. Ya, di kantor kami dulu itu pernah kemalingan. Kemalingan. Ya. Malingnya itu kayaknya datang tengah malam kali, bahkan menjelang pagi. Hujan deras, hujan deras. Dan itu dilakukan kayaknya bukan hari Senin gitu, enggak. Tapi dilakukan itu kayaknya hari Sabtu malam. Itu orang udah pulang semua, security mungkin tidur karena hujan, karena memang lumayan jauh antara ada pagar dan security, kan ada di gerbang itu security, terus nanti kantornya di sini gudang. Tapi maksudnya lompat pagar dari samping, bisa dicongkelnya apa namanya, dicongkelnya jendela, masuk di lantai 3, diambil semua barang-barang dari lantai 3. Bukan barang sebenarnya. Sana kan ada peti uang, seperti peti besi itu, baja, berat itu nggak bisa diangkut. Ada 2, dibongkar dua-duanya. Satu ada uang ratusan juta, satu lagi ada tempat perhiasannya bos, jam tangan Rolex, sama yang lain. Apa itu besi mereka bisa bongkar. Bongkar menggunakan linggis, karena linggisnya bertinggal. Kami ketika datang Senin tadi berantakan semua, file-file itu berantakan semua. Kami nggak berani sentuh, jangan dulu, tunggu polisi dulu datang. Nah, mungkin masuk akal sih, security di sono, di gerbang masuk, kantor di sini, di lantai 4, lagi yang lantai 3 itu apa caplitnya itu boxnya. Yuk kalau malam-malam kan jam 2 pagi siapa yang tinggal di luntang-luntangan security di sana. Ya itu bos saya pelihara anjing dalam kandang security. Jadi kalau ada apa-apa dia menggonggong. Itu menjadi tanda dari security. Ya menggonggong anjing itu kan ya itu ya. Malam mau jam berapa juga tahu mungkin ciumnya. Ada orang asing. Kemudian koordinasi ya, informasi termasuk dan juga bagaimana pelaksanaan logistik. Meningkatkan kapasitas, kemampuan ya. Maksudnya di sini meningkatkan kinerja. Bukan hanya kinerja SDM-nya, termasuk juga bagaimana gudang. Biasanya kalau gudang cuma 1 lantai yang dipakai, bagaimana kalau 3 lantai? Ya, bagaimana kalau barang-barang tentu bisa disusun dengan baik? Bagaimana di gudang bisa bersih? Jangan ada lagi pamannya seperti palet-palet yang rusak, jadi langsung disingkirkan dari gudang seperti itu.
Kemudian petugas perencanaan, pengendalian, dan pelaporan. Ini tugas pokoknya. Ya, kalau kami mungkin termasuk di sini telimen, pembuat laporan barang masuk, barang keluar. Pokoknya kalau ada pergerakan dilaporkan. Ada administrasinya, ya, ada dokumen yang diterima dari customer. Nanti kita ada formnya dicocokin. Oh, udah masuk 645 karton. Barang dari PT ABC untuk consignee starter operation video. Oh, masuk. Ini masuk tanggal sekian, jam sekian, dibongkar jam sekian, selesai jam sekian, supirnya nomor sekian, handphone nomor sekian. Dan ini ada fotonya, dipoto semua, ada videonya, bahwa segelnya itu masih bagus, masih utuh, berarti aman semuanya. Laporan. Merencanakan, mengendalikan, dan melaporkan pengelolaan. Ini juga buffer stok yang tadi saya bilang perlu ada buffer stok, ada antisipasi, ada stok cadangan. Kemudian melaporkan dan mengendalikan pelaporan. Oke, mendukung perencanaan, pengendalian, dan pelaporan. Sebagai perencana, pengendali, dan pelapor atas logistik, manajemen pergudangan, oh iya, ini sebagai pengendalian. Ya. Baik pada saat sebelum melakukan sebagai buffer stok maupun pada saat diperlukan. Walaupun kadang-kadang nggak sesuai dengan rencana, tapi kan tidak ada planning. Kita udah tahu kira-kira barangnya habis kapan, harus dikirim kapan. Jangan terlalu berlebih juga masuk ke gudang, gitu. Nanti terlalu penuh, barang lain tidak bisa masuk. Terus apalagi kendala-kendala di gudang itu harus dibuat laporannya. Barang yang rusak, kenapa terlambat masuk barang, kenapa ada yang overtime. Kenapa? Overtime kan bayar, ya apa namanya, lembur. Usahakan jangan ada lembur, gitu. Karena biaya kan. Nanti ada sesuatu yang salah, apa kekurangan orang, atau orangnya memang malas-malas. Kan seperti itu. Sebagai pendukung percepatan kita sebagai sumber informasi kita harus logistik juga sebagai sumber informasi. Persediaan logistik, maksudnya kadang-kadang juga kita melakukan stok of none, dicek barangnya berapa. Kemudian bertanggung jawab atas perencanaan logistik, bertanggung jawab atas pengelolaan logistik, bertanggung jawab atas pelaporan logistik, meningkatkan kapasitas ya, kapasitas meningkatkan. Artinya gini, kalau kapasitas itu kan kemampuan bekerja ataupun kemampuan efektivitas dari barang yang ada di gudang. Kan bisa umpamanya karena sudah ahli, sudah pintar, pelatihan dengan baik, biasanya 5 orang mengerjakan 10 ton, tiba-tiba 5 orang bisa jadi 12 ton. Seperti itu. Karena mungkin ada pelatihan, mungkin ada hal-hal yang diperbaiki, umpamanya metode yang baru, atau step-stepnya yang baru. Nah, ini bagian receiving ya, penerimaan. Apa sih petugas ini, apa tugas pokoknya? Mengelola penerimaan logistik di gudang sesuai dengan peraturan pelaku, ya, kelola. Kadang-kadang di gudang itu tidak mau lagi terima barang lewat jam 5 sore, tidak mau lembur. Lewat jam 5 sore ya udah nginap, besok dibongkar. Kasian juga supirnya kan. Kadang-kadang kalau nginap di luar gudang itu kan bahaya. Itu aki trailernya, aki truknya itu bisa dicuri orang. Coba kalau malam-malam bagaimana? Kita menjaga aki. Kita kan paling tidur di dekat setirnya itu di depan, kepalanya. Aki di bawah. Kalau jam 2 pagi, masa kita lihat aki ke bawah? Gitu. Susah ya. Jadi, kalau bisa, ya panitia minta izin. Kalau bisa oke, bongkar besok, tapi truknya masuk ke dalam gudang gitu loh. Jadi udah ada security mengawasi. Supirnya boleh pergi entah kemana, entah pulang besok pagi datang. Hati-hati, besok paginya datang harus cepat. Kadang-kadang ada truk yang lain mau masuk nggak bisa gara-gara barang kita nggak dihindari. Ya. Lakukan penerimaan pengecekan, ya pengecekan kondisi perlu rusak bagus, kalau rusak bikin BAP, berita acara pemeriksaan BAP, ya. Periksa, terus dipoto, ada saksi biasanya suka tanda tangan tuh. Oh ini loh, waktu saya kirim barang ini ada 3 karton yang rusak, barang dalamnya hancur, gitu kan? Itu tanda tangan. Bagi bukti, jangan nanti disalahkan orang gudang. Wah, ini terima gudang enggak rusak, coba bilang rusak. Supir nggak ada tanda tangan, nggak ada bukti kan? Nggak ada buktinya, nggak ada catatannya. Kemudian proses mendukung percepatan akurasi dari buffer stok. Kemudian petugas penerimaan lagi berfungsi sebagai titik kontak utama dalam penerimaan. Ya, kalau ada barang masuk, kontak aja ke dia. Saya sering itu kalau umpamanya masuk barang dari farmasi gitu, di gudang yang ada di Cakung itu,
Saya kontak aja orang dong, foto nanti barangnya waktu dibongkar atau videoin, habis itu kirim ke saya. Jadi saya nggak usah datang supervisi di sana. Kadang-kadang saya di awal-awal masih supervisi. Namanya customer baru, kita supervisi, kita datang, kita lihat. Hanya dia udah cukup. Jadi orang itu kerja hati-hati, jangan sampai terjatuh, kan buru-buru, nabrak lah, jatuh lah, pecah lah, gitu kan. Meningkatkan percepatan, oke, selalu lah ya, kalau kita ingin cepat, lebih baik kan itu. Sebagai sumber informasi penerimaan itu petugas penerimaan. Kemudian petugas penerimaan apa sih tanggung jawabnya? Oke, bersama sih yang tadi ya. Bagaimana biar bisa tepat, cepat, akurat, jangan cepat, tepat tapi rusak, gitu kan? Efisien, hemat, maksudnya di situ. Kemudian bertanggung jawab juga atas kuantitas. Kalau kualitas sih oke lah, kualitas maksudnya jangan rusak, kuantitas jangan berbeda dengan yang di dokumen. 400 400. Kemudian informasikan ke. Terus ada kan penyimpanan, maksudnya penyimpanan di sini ketika barang keluar dari kontainer, keluar dari truk itu kan pakai forklift, itu kan dibawa ke dalam. Taruh di mana? Nah itu penyimpanan lagi. Taruh di mana? Di pojok, taruh di pintu, taruh di belakang, taruh di tengah, taruh di mana? Di blok berapa kan seperti itu. Karena kan dilihat juga nanti itu kapan keluar. Kalau masih lama kan taruh di pojok. Wah ini besok keluar, taruh depan, ngapain jauh-jauh gitu kan. Jadi dikelola penyimpanan pemeliharaan logistik. Kemudian melakukan penyimpanan, ada pemeliharaan. Kita tuh ada kendaraan dibersihkan, ya, tempatnya rapi, tidak jorok. Gitu. Ada gudang-gudang dibuang, baru aja sebentar barang sampai situ atau kita naik ke atas itu tebal banget karena nggak pernah dibersihkan. Gitu ya. Ada salah satu di sini saya masih ingat di kayaknya gudang itu gudangnya tentara ya, tentara punya. Waktu saya masuk ke atas ya ampun debunya. Nah kita itu waktu itu stok opnam katanya udah kurang, tadi kita cek ulang gitu. Debunya di kaki. Oke, mengamankan logistik dari ancaman kerusakan yang umpamanya jangan sampai kena basah, air, jangan sampai juga kena barang berbahaya atau dangerous good, jangan sampai berdekatan dengan ikan asin nanti jadi bau seperti itu ya. Jangan juga berdekatan dia ke barang-barang yang bisa meledak atau terbakar. Mendukung percepatan penyimpanan dan pembayaran logistik agar tetap terjaga kuantitas dan juga kualitas. Oke, petugas penyimpanan dan pemeliharaan sebagai titik kontak utama. Oke, ini petugas penyimpanan yang tadi ya. Jadi sebagai titik kontak utama setiap pagi. Ada apa-apa telepon ke dia aja gitu. Mana barangnya? Nyampe belum, kenapa belum nyampe, kenapa belum dikirim, kenapa antri, itu banyak sekali pertanyaannya. Kenapa nggak didulukan? Kadang-kadang ada customer yang marah-marah, weh, kalau itu nggak diberangkatin pakai udara, lu ya tanggung jawab ya. Karena kalau kita gitu jadi cepatin gitu. Kemudian ada petugas penyimpanan, tanggung jawabnya ya jaga kuantitas dan kualitas, kemudian juga sebagai pemenuhan kebutuhan, kemudian ada koordinasi semua informasi tentang keadaan. Semualah whole information about kargo. Meningkatkan kapasitas juga sama yang tadi ya, kapasitasnya kalau bisa. Kalau kerja hari ini bisa sekian jam, bisa nggak ditingkatkan? Bisa kan lebih banyak pekerjaan yang diselesaikan seperti itu. Jangan dulu besok. Oke, ada tadi ini kan petugas penyimpanan dan pemeliharaan, petugas pendistribusian. Mau dikirim kemana, jam berapa, mobilnya nomor berapa kali coba kamu ada Carrefour itu, kamu nomornya Carrefour. Ada Carrefour di Bekasi, ada Carrefour di Jakarta Pusat, ada di Jakarta Timur, ada di Jakarta Barat, ada di Jakarta Selatan, ada di Depok, ada di mana. Bagaimana ini? Satu-satu kan harus dikirimin semua barangnya. Dan itu perlu petugas pendistribusian itu lebih bagus mengelola distribusi logistik. Dia melakukan distribusi logistik sesuai dengan permintaan, memprioritaskan proses, mendukung percepatan distribusi logistik. Kemudian petugas pendistribusian sebagai titik kontak utama dalam distribusian, meningkatkan percepatan sebagai sumber ini dari petugas pendistribusian. Yang paling utama pendistribusian itu mengirimkan secara on time, correct quality, correct quantity, correct also delivery or the place. Jadi alamat dikirim tepat, jangan kebalik. Jangan ke Depok, dikirim ke Karawang. Aturannya ke Kampung Kelapa, Kampung Kelapanya di mana? Ada di Bandung, di mana seperti itu ya. Oke, tanggung jawabnya juga hampir sama seperti yang tadi. Tanggung jawabnya. Kemudian petugas keamanan ini security ya, menjaga keamanan.
aman semua, ya diamankan. Karena kadang-kadang orang masuk ke pabrik itu dicek dulu badannya, nanti pulang juga dicek lagi badannya sampai membawa barang keluar. Kemudian oke, fungsinya di sini kalau ada masalah kan ada preman juga kan. Preman tuh banyak malam-malam tuh mabuk yang tetap ya, hanya security itu kalau security biasa mah nggak takut ya. Kita bisa security ambil TNI, kalau tentara di situ takut lagi kan tentara. Kemudian jika kecepatan sebagai termasuk juga tanggung jawabnya menjaga keamanan ya, menjaga keamanan. Semua termasuk supir kalau ada mabuk gimana? Ya. Supir mabuk, orang jualan yang masuk ke dalam kan banyak penjajah kopi, banyak kayak di pelabuhan kan gitu malam-malam tiba-tiba penjajah kopi, cewek-cewek lagi ya, ngeri kelihatan. Menjaga keamanan, keselamatan, pemeliharaan, kemudian mengkoordinasikan dengan pihak terkait seperti kepolisian yang kalau ada apa yang kehilangan dulu tuh waktu tadi saya bilang itu kehilangan dia itu forensiknya kan, forensiknya dia. Pokoknya yang ngeceknya itu bekas tangan siapa aja yang ada di situ. Oke, struktur organisasinya ada 3 organisasi garis, institusional, dan organisasi staff. Itu tadi struktur organisasinya ya, tadi yang ada di atas saya bilang tadi CEO, direktur, kemudian general manager, manager, kemudian bisa jadi kepada supervisor atau control tower ya. Jadi ada 3 sistem organisasi, yaitu garis yang memiliki satu pemimpin langsung ya, kemudian fungsional yaitu seluruhnya kerja memiliki lebih dari satu pemimpin langsung ya, kadang-kadang kita bertanggung jawab juga kepada bagian keuangan dari operasional, bertanggung jawab juga kepada customer service manager dan lain. Sementara garis staff yaitu suatu sistem organisasi dilengkapi dengan staff pendamping pemimpin. Jadi saya pernah jadi namanya apa ya? Namanya saya tahu deputy manager. Lama saya deputy manager. Seperti asisten manager. Jadi pekerjaan manajer itu sebenarnya kita kerjain semua. Jadi kadang-kadang cuma ya kasih masukan. Jadi sebenarnya kita yang manajer itu kerjaan semua kita kerjakan gitu. Ya, semua. Itu waktu itu aja saya kadang ke Semarang, kadang ke Surabaya. Itu di hari yang sama bisa ke Semarang, bisa ke Surabaya pesawat, terus balik lagi ke Jakarta. Banyak hal kalau tiba-tiba ada umpamanya kargo masuk, tapi di pelabuhan tengah malam, itu umpamanya kargo arjen kita juga turun. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Di sini ada tugas, tolong dikerjakan di email. Kasih waktu 2 hari untuk mengerjakannya. Sekali lagi 2 hari. Tolong di email. Baik, terima kasih. Jaga kesehatan, tetap semangat. Minggu depan kita adalah pertemuan yang ketiga, yaitu pertemuan yang terakhir. Terima kasih. Selamat siang.